Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa warada fil hadis ibtaghur rif'ata indallahi tahlumu amman jahila alaika wa tu'di man haramaka. Wallahu a'lam. Jamaah Masjid Quba rahimakumullah. Alhamdulillah, pekan pertama di bulan yang dihormati, bulan Rajab, telah kita lalui. 1 Rajab masuk Sabtu pekan lalu. Sekarang berarti sudah masuk tanggal 8 Rajab malam 9. Rajab salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang diisyaratkan dalam surah At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dihormati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di 4 bulan ini dilipat gandakan ganjaran. Baik itu perbuatan kebajikan maupun perbuatan buruk. Maka di ayat tersebut dikasih isyarat fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu aniaya diri kamu di 4 bulan tersebut dengan melakukan maksiat. Li'annahu asyaddu wizran. Karena dosanya lebih berlipat lagi dibanding berbuat buruk di bulan biasa. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa hadir di masjid yang mulia ini di bulan yang dihormati, yaitu bulan Rajab. Allah moga-moga lipat gandakan kebajikan hadirin. Materi yang kita ketengahkan, langkah-langkah meningkatkan derajat. Sudah menjadi fitrah manusia. Tentu dia ingin kemajuan, peningkatan, perkembangan. Itu memang fitrah manusia. Tumbuh berkembang. Di sekolah saja anak kita tentu ingin naik kelas, ingin naik. Tidak ada yang berpikir turun kelas, pengen naik prestasinya, ingin maju. Nah, berkenaan dengan derajat ketakwaan yang Allah sebutkan, tolok ukur kemuliaan hamba di sisi Allah adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling takwa.
Di bulan Rajab ada peristiwa yang sangat hebat menguji keimanan hamba-hamba Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram Isra ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj dari Masjidil Aqsa nembus ke Sidratil Muntaha. Itu isyarat. Isra dulu baru naik Mi'raj. Jamaah rahimakumullah. As-salatu mi'rajur ruh. Kalau Nabi Muhammad Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, salat ini sendiri itu adalah mi'rajnya ruh kita. Dibawa sholat, kita punya kadar keimanan ruh kita meningkat. Jadi langkah yang pertama terlebih dahulu, tadi saya kutip ayat Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kita bersyukur kepada Allah. Hidup menjadi manusia beriman kepada Allah. Orang yang beriman akan selalu diangkat derajatnya. Bayangkan di dalam sholat, duduk antara dua sujud, ada doa di situ, warfa'ni, angkat derajat aku. Itu yang pertama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Allah juga mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, jarak antara satu derajat ke derajat berikutnya perjalanan 500 tahun. Satu level naik itu jauhnya perjalanan 500 tahun, kata Ibnu Abbas. Jadi beruntung. Kalau ingin menaikkan derajat, mari kita menuntut ilmu, mengkaji ilmu seperti yang hadirin lakukan. Antara maghrib hingga isya kita muzakarah, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apa sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Tentu tidak sama. Kenapa? Orang yang berilmu akan semakin haus. Dia tidak puas dengan ilmu yang sudah didapat. Kata Imam Syafi'i, kullamaz dadani ilman izdada bi jahlan. Setiap kali aku bertambah ilmu, semakin aku merasa bertambah bodoh. Oh, ternyata masih lebih banyak yang belum aku ketahui. Begitu Imam Syafi'i katakan. Itu langkah kedua. Pertama, langkah menaikkan derajat beriman. Maka pertahankan selalu iman kita. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga, tadi sudah kita singgung, tegakkan selalu sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha.
La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu sholat. Kalau Allah menyuruh kita hambanya memerintah keluarga kita sholat, artinya kita sendiri harus nyontoin nggak? Harus nyontoin. Masa iya nyuruh anak istri sholat kita nggak sholat? Wastabir alaiha, bersabar dalam menjalankan sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepada kamu. Allah nggak butuh sama kita. Nahnu narzukuk, kamilah yang menganugerahi rizki kepada kamu. Itu isyarat orang yang senantiasa mempertahankan sholat, dia menjaga sholat, insya Allah rizkinya akan meningkat terus. Rizki tidak melulu berupa materi, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, itu rizki. Wal aqibatu littaqwa, surga itu balasan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi yang ketiga, pertahankan sholat. Pertahankan. As-sholatu mi'rajur ruh. Sholat itu mi'rajnya ruh. Kalau kejiwaan kita satu waktu lagi down, coba lakukan sholat. Nabi itu, idza hazabahu amrun badara ilas sholah. Kalau Nabi dihadapkan oleh satu problem, Nabi bergegas melakukan sholat. Itu yang dimaksud dalam firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan bersikap sabar dan sholat. Ini yang dikenal di dalam fikih namanya sholat hajat. Jadi kita ada hajat tertentu, kebutuhan kita, mohon petunjuk kepada Allah. Jadi Nabi sudah kerjakan. Memang namanya belum ada di kala itu. Tidak dinamakan sholat hajat. Tapi konteksnya kita butuh. Kita lakukan sholat sunat hajat. Sama halnya seperti tahiyatul masjid. Penamaan tahiyatul masjid belum ada di zaman Nabi. Ahli hadis yang memberi judul berkenaan dengan hormat kepada masjid. Nabi perintahkan, kalau salah seorang kamu masuk ke masjid, janganlah dia duduk hingga dia sholat 2 rakaat. Berarti umum kan? Nah, ulama menamakan konteksnya karena dia masuk masjid, hormat kepada masjid disebut sholat tahiyatul masjid. Sama juga baca Quran. Pakai tajwid, idgham, ikhfa, iqlab. Zaman Nabi ada nggak istilah itu? Tidak ada. Tapi Nabi membacanya ya tentu dengan tajwid. Prakteknya lebih dulu. Istilahnya adanya belakangan. Itu bandingannya seperti sholat tahiyatul masjid. Sholatnya ada di perintah. Namanya belakangan. Sholat hajat, sholatnya Nabi kerjakan, cuma namanya belakangan adanya. Kita lanjut. Yang ketiga sholat. Yang keempat, Nabi ajarkan baca Al-Quran. Ada penggalan hadis, Nabi sabdakan iqra warqa. Cuma berbeda susunan hurufnya aja. Iqra, alif, qaf, ro, hamzah, iqra. Roko, yarko, artinya naik. Fi'il amarnya warko. Sama juga alif, ro, qaf. Iqra, warko. Bacalah Al-Quran. Warko, naiklah derajat kamu.
Sampai sebatas mana kita baca, begitulah dia punya derajatnya meningkat, meningkat, meningkat. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan, dia tidak merasa jenuhnya membaca Al-Quran. Yang kelima dan keenam, Nabi ajarkan langkah menaikkan derajat. Iftaghur rif'ata indallah. Carilah ketinggian derajat di sisi Allah. Tahlumu amman jahila alaika. Kau bersikap sabar terhadap orang yang berperilaku bodoh kepada kamu. Dan itu Nabi praktekkan sendiri. Pernah seorang Arab dusun, Arab Badawi. Dia belum mengerti tentang kencing itu di dalam masjid, nggak boleh. Zaman dulu masjid lantainya pasir. Dia masuk ke dalam masjid, dia kencing di dalam masjid. Sahabat-sahabat geram, bermaksud mau hakimi, mau pukul. Dilarang oleh Nabi, biarin. Terus sahabat heran, apa Nabi membiarkan masjid dilecehkan? Bukan. Karena kalau dia tengah-tengah kencing, dihardik, dibentak, kencingnya belum tuntas. Dia ketakutan kencingnya malah tambah melebar. Ini udah terlanjur kencing di satu tempat. Coba kalau digertak, dia lari nggak? Sambil terkencing-kencing. Najisnya makin kelilingan. Itu Nabi bersikap hilim namanya. Sabar terhadap orang yang bertindak bodoh. Karena dia nggak ngerti. Setelah itu baru Nabi perintahkan, ahriku, guyur air. Itu menunjukkan kencing itu najis. Ya dulu belum lantai. Alasnya pasir. Tentu diguyur air, kencingnya langsung menyerap. Nah kalau di Masjid Kuba, marmer begini, guyur seember, makin melebar atau makin menyerap? Ya melebar. Caranya ya bukan diguyur, pelan pertama tahap menyerapkan air kencing ke kain pel. Hati-hati, dibuka keran, ini tangan kita jangan bekas kena kencing, nanti gagang kerannya masih kena kencing, guyur lagi. Peras pelan-pelan. Baru pelan kedua itu tahap melap. Tadi air kencingnya udah diserap, udah dibilas. Nah, kita lap kembali. Peras lagi. Itu baru berapa tadi ngepelnya? Dari awal hitungannya 2. Tapi membasuh najisnya baru sekali itu. Kalau tadi kan baru nyerepin airnya dulu. Peresak bilasan kedua baru ngepel sisa najisnya. Peres lagi baru bilasan kedua. Intinya harus berapa kali? Bukan berapa kali. Hilang warna, bau dan rasa. Udah nggak bau pesing lagi. Zat air kencingnya udah nggak ada. Rasa najisnya udah nggak ada. Baru disebut bersih. Kalau lantai, kalau karpet nggak cukup dibilas begitu. Karena air kencingnya turun ke lantai di bawah karpet. Itu harus dipikirkan bahwa karpetnya dipel, dilap, karpetnya sendiri juga dibilas beberapa kali sampai hilang najisnya. Kalau peres karpet kan nggak ada yang kuat kan.
Anggap ini baskom. Lingkaran karpet yang terkena kencing, kita masukin di bawah karpetnya baskom. Ya tentu lantainya udah dipel dulu, hilangkan unsur kencingnya. Nanti baru letakkan baskom. Berarti alas baskomnya udah nggak kena najis, lantainya udah bersih. Apa tujuan ditaruh baskom? Ambil gayung isi air, guyur di atas karpet sambil gosok-gosok. Kencingnya turun kemana? Ke baskom. Begitu kan? Nah, unsur kencingnya udah turun ke baskom, nanti di atasnya ya dibersihkan, dikeringkan. Kira-kira sudah tidak pesing lagi. Nah, ini yang di baskom itu kan najis. Nah, tinggal bawah karpetnya kembali dilap lagi. Baru diangkat, dibuang. Itu cara yang lebih ringan ketimbang meres karpet. Bawa aja Ustadz ke laundry. Maaf. Emang semua pengusaha laundry ngaji fikih? Saya pernah bilang, salah satu jamaah, dia punya usaha laundry, saya bilang. Ente tanggung jawab. Anggap semua pakaian pesanan orang, anggap semua najis. Sebelum masukin mesin cuci, peres-peresin. Hilangkan unsur najisnya. Baru masukin mesin cuci, kasih deterjen. Aman. Ada seorang kiai sampai usia tua, untuk urusan sholat dia masih cuci sendiri bajunya. Khususnya untuk ngajar, untuk sholat. Itu saking warok hati-hatinya. Kita balik mengenai yang kelima. Bersikap sabar terhadap orang yang bertindak bodoh padamu. Dan itu Nabi lakukan. Yang keenam, wa tu'ti man haramaka. Cara mencari ketinggian derajat, kata Nabi, kau memberi kepada orang yang suka menghalangi kamu berbuat baik. Kita ingin berbuat baik, ada saja yang menghalangi. Bagaimana? Udah sisihkan rizki kita, ada makanan kita bawain makanan. Manusia punya hati nurani. Lama kelamaan dia malu sendiri. Dia tidak bertindak antipati kepada kita. Assalamualaikum Pak. Ada gorengan nih buat temenan kopi. Tadinya awalnya galak. Nggak boleh lewat sini. Nggak bisa. Kita memang mau berangkat ngaji. Mau berangkat sholat. Itu memang jalur kita. Ada saja dicari-cari. Nih ada temenan kopi. Kan nggak jadi musuhan kan? Besok-besok kita lewat situ dari jauh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Akhlak. Akhlak. Ini menyinggung kalimat akhlak. Sayang banget seorang tokoh menerjemahkan akhlak dengan budaya. Mengutip syair-syair Ahmad Syauqi, penyair Mesir. Bahwa umat itu dibangun dengan akhlak diartikan apa? Umat bisa dibangun dengan budaya, bukan dengan agama. Dipelintir. Itu namanya ada kenakalan ilmiah. Orang kita ngerti kalau akhlak dalam bahasa Arab, kita juga ngerti akhlak, perangai, budi pekerti. Bukan budaya. Jangan disempongin. Hanya karena ingin mengatakan lebih dikedepankan budaya atas agama. Dipelintir kalimat Asy-Syauqi tadi.
Kita lanjutkan. Yang ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Dalam satu hadis, Nabi pernah menawarkan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Ini namanya litahdid. Nabi kalimatnya itu memotivasi, mendorong. Tidak inginkah aku tunjukkan kamu kepada sesuatu yang Allah bisa hapuskan sesuatu itu. Dengan sesuatu itu Allah bisa hapuskan dosa-dosa kamu, wa yarfa'u bihid darajat. Dengan sesuatu itu Allah bisa angkat derajat kamu. Kalau bahasa kita, mau enggak saya unjukin cara-cara yang ngapusin dosa, cara-cara yang naikin derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu mau ya Rasulullah. Yang ketujuh nih, Nabi bilang apa? Isbaghul wudu'i alal makarih. Isbagh bimakna ikmal, menyempurnakan wudu di situasi yang kurang disukai. Hujan gerimis, suhu dingin, badan lagi kurang enak. Mau ke masjid, sendal jepit copot. Listrik padam. Ujian banget itu. Dia sampai gemeter-gemeter wudu. Tapi tetap dia wudu dengan sempurna. Ini Nabi gunakan kalimat isbagh, artinya sempurna itu lebih di atas standar. Contoh, basuh muka saat berwudu. Kalau yang standar, ya pas lingkaran muka, tempat tumbuh rambut sampai ujung dagu. Cuping telinga kanan hingga cuping telinga kiri. Tarik garis oval. Itu bicara yang standar pas, sah. Kalau dibilang isbagh, menyempurnakan, melebihi dari batas yang wajib. Tuh. Sampai bawah. Ini dibalik daun telinga, dua ibu jari. Itu namanya isbagh. Sungguh pun suhu udara dingin, dia gemeter-gemeter. Dia masih basuh dengan sempurna. Basuh tangan yang standar sampai siku. Kalau dibilang isbagh, menyempurnakan, melewati siku. Nabi katakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurram muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Umatku dibangkit di hari kiamat, muka tangannya terang benderang, kakinya terang benderang. Ini istilah ghurrah amat tahjil, isti'arah, dipinjem. Asalnya kuda yang mukanya ada belang putih, tangannya, kakinya ada belang putih, itu disebut ghurrah dan tahjil. Istilah itu dipakai, dipinjam. Orang yang wudu dengan sempurna di hari kiamat, mukanya bersinar terang, tangannya, kakinya bersinar. Lah kalau anggota wudunya dibasuh dengan sempurna, tubuh yang lain juga ikut bersinar. Gak usah di akhirat, di dunia aja ketahuan kok. Muka yang biasa diguyur wudu sama yang kagak biasa. Walaupun maaf, dia mukanya ganteng, cakep, putih, tapi nggak pernah diguyur wudu. Putihnya pucet kayak lobak. Walaupun kulitnya hitam, tapi sering dibasuh wudu, hitam manis, klimis. Itu min athar, bekas dari basuhan wudu. Itulah langkah menaikkan derajat yang ketujuh. Basuh wudu dengan sempurna.
Basuh kaki, pas-pasannya sampai mata kaki, lebihi hingga pertengahan betis. Jadi menyempurnakan wudhu dalam situasi yang kurang disenangi nafsu, dia tetap sempurna wudhunya. Kemudian yang ke-8, masih di hadis tadi, kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Subhanallah. Dan itu hadirin lakukan. Orang yang rajin melangkah ke masjid, mau hadir pengajian, i'tikaf, mau sholat berjamaah, satu langkah meningkatkan derajat, satu langkah menghapus dosa, satu langkah meningkatkan derajat, satu langkah menghapus dosa. Makanya beruntung. Kalau rumahnya agak jauh dari Masjid Kuba, syukur, langkahnya banyakan. Sekarang saya balik tanya, Ustadz, agak jauhan rumahnya. Bukan ngelangkah Ustadz, pakai mobil, pakai motor ke Masjid Kuba. Itu dapat fadilah apa kagak? Gimana? Hah? Insya Allah dapat juga. Atau motor jalan yang operasikan siapa? Kita juga. Kan di tangan ikut ngegas nggak? Ngegas. Naik mobil ikut injek persneling. Nggak sia-sia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahum fi imamim mubin. Sebab turun ini ayat di surah Yasin ini, ada sahabat rumahnya jauh sama Masjid Kuba. Masjid zaman Nabi, bukan Masjid Kuba sekarang di Joglo, bukan. Ya Rasulullah, yang lain teman-teman rumahnya dekat sama masjid, saya jauh. Pendapatmu gimana? Saya pengen jual rumah saya beli rumah yang berdekatan sama masjid. Itu saking cintanya loh sama masjid. Nabi katakan, diyarokum tuktab asarukum. Pertahankan rumahmu, jangan dijual. Tuktab asarukum, akan dicatat langkah kaki kamu dari rumah ke masjid. Sampai Nabi ngomong 3 kali, diyarokum tuktab asarukum, diyarokum tuktab asarukum. Pertahankan rumahmu, dicatat langkah kakimu. Turun itu ayat, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami yang catat apa yang pernah dulu mereka lakukan. Wa atharohum, apa makna atharohum? Khutuwatihim ilal masajid, kami catat langkah-langkah kaki mereka ke masjid. Sempat ngitung nggak dari rumah ke sini berapa langkah? Ada 50 langkah. Bolak-balik, lebih. Apalagi yang rumahnya makin jauh. Nah, di hadis yang tadi kita bahas, yang Nabi tawarkan, mau nggak saya kasih amalan yang dengannya Allah jadi hapuskan dosa, yang dengannya Allah naikkan derajat. Itu dia yang ke-8 tadi. Yaitu kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Ke-9, masih di hadis yang sama, intidharus sholati ba'das sholah, menanti waktu sholat sesudah sholat. Dan itu hadirin lakukan. Sholat maghrib berjamaah, belum datang waktu maghrib, hadirin udah tunggu. Sekarang udah selesai maghrib, duduk di pengajian, niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Niatin ngaji, dapat pahala menuntut ilmu. Dapat pahala keutamaan menanti datangnya waktu sholat. Intidharus sholah ba'das sholah. Makanya saya bilang, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Kenapa?
itu hadirin tengah lakukan yang Nabi tawarkan. Dosanya dihapus, derajatnya diangkat. Dari maghrib nggak pulang sampai nunggu isya. Nunggunya juga dengan iktikaf, dengan menuntut ilmu. Tadi di awal menuntut ilmunya sendiri itu salah satu langkah menaikkan derajat. Dan dilakukannya di bulan yang berlipat ganda, bulan Rajab. Kayak apa tuh fadilahnya besarnya? Masya Allah. Memang pahala itu nggak berbentuk. Ya, kalau berbentuk kayak BLT gitu, satu orang 300.000, penuh nggak di masjid? Ini menyangkut keimanan. Pahala nggak berbentuk, nggak bisa dipegang. Ini masalah keyakinan. Ya. Ma min mayyitin mata illa wa nadima. Tidak ada mayit mati melainkan dia menyesal. Fa in kana min ahli khair, kalau dia orang baik-baik dia akan menyesal. Kenapa saya tidak tambahkan kebaikan saya dulu? Dengan kebaikan saya yang terbatas gini, Allah limpahkan balasannya begini banyak. Wah, tahu gini mah saya rajin terus nuntut ilmu. Wa in kana min ahli syarr, kalau dia orang buruk, orang jahat, dia akan menyesali kenapa saya lakukan dan tidak keburu saya tobat. Mudah-mudahan 9 langkah menaikkan derajat semakin memotivasi kita, wabil khusus di bulan Rajab ini. Ya, meningkatkan tarqiyatul a'malis shalihah, tingkatkan kebaikan-kebaikan. Moga-moga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.